pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada tuh masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh nikahnya. Mungkin kalau banyak sekali jadi terganggu. Saya akan perluas bandwidthnya di kota itu supaya pasti sampai April nggak ada gangguan. Agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal, yang besaran tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar. Nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Oh bukan, nanti kita lihat ya. Pak, kasus yang ditolak itu apa sih Pak? Perusahaan Cina itu Pak. Gimana? Harapan deputi BRI nanti terpilih gimana? Harapan orangnya siapa? Iya. Ya saya sih ngarapin wakil saya yang terpilih. Namanya juga temen. Harapannya Gimana Pak? harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngalahin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Bnn Pak, soal konteks. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya Pak, ternyata Pak Pandu keluar negeri. Oh iya, Pak Pandu keluar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sore ditelepon, WA lah. Ya udah, paginya saya kasih tahu saya ke sana, pokoknya dia pergi. Saya bercanda aja, kabur lu ya, padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak sana, apakah solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komputernya Pandu. Itu yang saya bingung. Udah dia kan teman baik, karena masalah itu bercanda-bercanda aja. Tapi aktivasi konteks itu Kamera Pak. Apa? realisasi laporan itu pengaruh sama aktivasi konteks sejauh ini. Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar karena mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti sekarang nanti Februari sampai Maret April kali saya perlebar bandwidth yang di konteks. Jadi masalah mampetnya crowded apa terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari konteks ya. Kalau saya lihat sih kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada tuh masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh nikahnya. Mungkin kalau banyak sekali jadi terganggu. Saya akan perluas bandwidthnya di kota itu supaya pasti sampai April nggak ada gangguan. Pak, kapan kita ke perusahaan Cina itu Pak yang Nggak bayar pajak? nggak bayar pajak? Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari 2 hari deh. Harusnya minggu ini. Kita sedang siapkan. Di Jakarta kan Pak? Di mana sih Pak? Saat Atau Jakarta Banten? kayaknya. Pak, diskusi untuk penambahan Sebentar lagi didiskusikan ya. itu rencananya untuk rokok jenis apa sih Pak? Kita memberi ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke situ. Akan lebih murah sedikit dibanding rokok mesin yang biasa, tapi lebih mahal dari rokok ketek. Kita coba taruh di tengahnya itu kan kita akan diskusikan dan katanya mesti lapor ke DPR juga kita lapor. Jadi yang ilegal harus masuk ke situ, kalau enggak dia nggak akan bisa bisnis di sini. Berarti di tengah-tengah ya Pak, dia layer cukai barunya itu? Di tengah-tengah kira-kira. Tapi kan masih didiskusikan ya, mana level yang pas masih didiskusikan. Oke. Pak, pengganti Pak Thomas siapa Pak? Itulah. Gantinya Pak Thomas. Pak, daerah dipotong 10% tahun ini itu kenapa? Kan skala daerah lagi. Bang, kepala lu Bang. PKD ada yang buat 7%. DBH yang biasa. Kita lihat kondisi APBN. Kita lihat. Kan gini, daerah kan banyak uang yang nggak dipakai juga tuh. Habisan aja duitnya, baru kita lihat kalau dia nuntut terus, tapi uangnya nggak dipakai buat apa? Oh, ini berarti hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Kan kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu, kalau ada yang bocor, itu kan seperti saya janji nanti akhir triwulan ke satu menuju triwulan kedua dari situ kita akan evaluasi. Saya tambah nggak dana TKD. Oke, kasih ya. Pengganti Pak Thomas, Pak. Pengganti Pak Thomas di Kemenkeu, Pak. Soal kata Iya Pak, Iya. dengan dua kasus ini dan untuk para pelapor yang masih menunggu jadwal sidang, apa yang Bapak katakan Pak bagi para pelapor yang masih menunggu? Kita akan proses ini betul-betul dan ini kan akan yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, kita jalan terus. Dan pelapor yang lain ya saya himbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Tadi kan udah lihat birokrat tuh lama banget, kesel kan? Memang begitu. Tapi itu birokrat kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele. Emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Kepres. Jadi kecurigaan misalnya saya terima sogokan kan bisa ini kan Anda lihat sendiri kan keputusannya bolak-balik nanya, saya nanya ahli-ahlinya. Padahal kalau saya kan langsung bosnya Bea Cukai kayak lu berubah selesai lu. Besok kalau nggak berubah lu pecat, gua pecat lu. Bisa gitu, tapi nggak begitu. Ini adalah proses pengadilan yang harusnya berjalan seperti itu. Cek peraturan segala macam, kita assess risikonya seperti apa, lalu ambil keputusan. Jadi ke depan akan ada kasus yang lebih besar-besar yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang suruh percepat kasus yang besar itu supaya message-nya clear ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, tadi katanya mau ngasih punishment ke Kemenhub, Pak. Teman-teman, Ke Kemenhub untuk memotong anggaran, Pak. itu bercanda itu. Kalau nggak mau ini gue potong anggaran lo, itu bercanda. Tapi kalau mereka nggak kita kirim surat dan nggak balas, itu bisa kita lakukan. Kan udah jelas kan, triggernya dari Satgas akan kirim surat ke Perhubungan. Oh yang perhubungan, yang barusan kan perdagangan. Oh, yang pertama, Pak. Yang pertama yang yang kapal, soal kapal nggak bayar Itu bercanda pajak, juga. Pak. Artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu, kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya nggak keluar lah.